Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Hukum Administrasi Negara untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rifal Zulkarnain Helingo dengan NIM 24307009. Dan saya sendiri Nurul Cahaya Syafitri dengan NIM 24307002. Saya Nurmilati dengan NIM 2430717. Dan saya Musdalifah dengan NIM 2430710. Saya akan menjelaskan tentang definisi dan ruang lingkup hukum administratif negara, dan di mana hukum administrasi negara atau HAN adalah cabang ilmu yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara dalam pelaksanaan aktivitas negara. HAN bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak secara adil, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Ruang lingkup HAN meliputi peraturan, keputusan, dan tindakan administrasi negara yang berdampak pada hak dan kewajiban warga negara seperti perizinan, perdagangan, barang dan jasa, dan lain-lainnya. Menurut para ahli, salah satunya yaitu Lockman, menyatakan bahwa hukum administrasi negara adalah seperangkat norma-norma yang berhubungan dengan pejabat administrasi negara dalam melakukan tugasnya dengan cara khusus. Saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum administrasi negara. Di sini sumber-sumber hukum administrasi negara meliputi yang pertama, Undang-Undang Dasar sebagai sumber hukum yang tertinggi. Kedua, peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek administrasi negara. Yang ketiga, peraturan administrasi negara yang bersifat konkret dan individual. Dan yang keempat, peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaan undang-undang. Kelima, jurisprudensi atau putusan pengadilan yang menjadi acuan dalam menyelesaikan sengketa hukum administrasi negara. Saya akan menjelaskan bagian asas-asas hukum administrasi negara. Asas-asas HAN itu meliputi atas 5 poin. Yang pertama, asas legalitas. Pemerintah bertindak berdasarkan hukum dan wewenangnya. Yang kedua itu asas kepastian hukum. Peraturan yang jelas dan pasti untuk menghindari kewenang-wenangan. Yang ketiga itu asas kesesuaian. Tindakan pemerintah sesuai dengan tujuan dan prosedur yang ditetapkan. Yang keempat itu ada asas keadilan. Tindakan pemerintah adil dan tidak diskriminatif terhadap warga negara. Yang kelima itu asas transparansi. Pemerintah harus terbuka dan transparan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Saya akan menjelaskan bagian subjek dan objek HAN serta sengketa hukum administrasi negara dan penyelesaiannya. Di sini subjek HAN merupakan pihak yang terlibat seperti pemerintah dan warga negara. Sedangkan objek HAN ini merupakan tindakan atau keputusan administrasi serta hubungan hukum antara pemerintah dan rakyat. Yang sengketa hukum administrasi dan negara ini adalah perselisihan antara warga negara dan pemerintah terkait tindakan administrasi negara yang dianggap tidak sah atau tidak adil. Penyelesaiannya dapat dilakukan beberapa bagian. Yang pertama ada gugatan administrasi negara untuk membatalkan atau mengubah keputusan administrasi negara. Yang kedua ada mediasi untuk mencapai kesepakatan antara warga negara dan pemerintah. Yang ketiga ada arbitrase untuk menyelesaikan sengketa melalui proses yang lebih cepat dan efektif. Yang terakhir yang keempat yaitu penyelesaian sengketa alternatif lainnya seperti negosiasi atau konsiliasi. Sekian presentasi dari kelompok 4. Sebelumnya kami mohon maaf jika terdapat kekurangan kata dan kesalahan terhadap materi yang kami sampaikan. Dan kami berterima kasih kepada Bapak sudah mendengarkan presentasi kami. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.